kurang apa Allah cintanya sama kita, teman-teman. Lahir aja udah langsung digituin. Hayya 'alas shalah. Nak, anakku sayang, mari menuju kepada sholat. Hidupmu adalah untuk itu, nak. Mari menuju kepada sujud. Hidupmu adalah untuk itu, nak. Mari menuju taat padanya. Hidupmu adalah untuk itu, nak. Allah udah langsung ngasih tahu sebelum kamu sempat nanya-nanya. Dari kamu keluar di atas muka bumi ini, Allah udah ngasih tahu buat apa kamu hidup. Kamu hidup sebentar, buat apa? Buat sujud. Kamu hidup sebentar, buat apa? Buat taat. Kamu hidup sebentar, hidup cuman sebentar, cuman mampir, teman-teman. Mampir apa? Mampir sujud di atas muka bumi ini dari tahun sekian sampai tahun sekian. Mampir taat sama Allah. Mampir kangen sama Allah. Mampir cinta sama Allah. Mampir nunjukin diri bahwa ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kalau kamu taat, kalau kamu sujud, kalau kamu kenal sama Allah, kenal sama Nabi Muhammad, kamu ibadah kepadanya, hayya 'alal falah. Kamu menuju kepada keberuntungan hidup. Dikasih tahu hasilnya. Kamu sholah, kamu falah. Gitu, teman-teman saudaraku sekalian. Begitu sangat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dikasihnya kepada hatimu iman, balas gratis, teman-teman saudaraku sekalian. Balas itu apa sih, Ustazah? Balas itu pakai shin ya. Bilashe, orang Arab suka nyebut sesuatu kalau gratis balas. Saya ngerasanya kayak enak aja gitu nyebutnya. Sehingga sekalian saya muliakan, Allah kasih sama kita hal-hal yang indah-indah, yang gak dikasihnya sama yang lain-lain. Karena kamu begitu beruntung, karena kamu begitu dicinta. Subhanallah, subhanallah. Kitanya malah nyoba-nyobain yang lain-lain. Kitanya malah, tapi kayaknya enak loh itu. Kenal-kenal rasa cinta sama orang, kenal-kenal rasa cinta sama manusia. Akhirnya kemudian kita bergeser dari cinta kepada Allah, jadinya cinta sama orang. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan pada saat itu? Allah jadikan hatimu kecewa. Karena Allah mau kamu hanya cinta padanya. Sebegitu sayangnya Allah sama kamu, teman-teman. Berapa banyak kamu kecewa sama cinta manusia? Gak pernah apa? Kecewa sama cinta sama manusia? Sering kan? Tapi dapetin gak pelajarannya? Kok saya kecewa ya? Kalau gitu cari yang lainnya. Kata Allah, ya kagak ngerti-ngerti nih orang. Nih hamba satu nih gak ngerti-ngerti. Akhirnya kemudian kayak gimana? Dikecewain lagi sama Allah. Terus ngomongnya kayak gimana? Semua laki-laki ternyata sama. Ya abang gak ngerti nih. Allahnya bilang, nih hambaku yang satu ini kok gak ngerti juga sih. Kamu aku kenalkan cinta untuk membuatmu tahu bahwa hatimu bisa secinta itu. Kemudian aku kecewakan untuk aku kasih tahu kepadamu bahwa cintamu seharusnya bukan kepada dia, akan tetapi kepadaku. Kamu belum mengerti juga, aku kenalkan kamu kepada cinta yang lain untuk kemudian aku kecewakan kamu. Makanya teman-teman saudara sekalian, kenapa ujian di atas muka bumi ini selalu berasal dari yang kamu cintai. Yang cintanya mah harta, waduh, terus tuh ujiannya datangnya dari harta. Buat Allah ngasih tahu, bukan kepadanya kamu seharusnya meletakkan cinta. Kalau kemudian cintanya mau orang, gitu kan ya, Allah akan terus kecewakan kamu, teman-teman. Kenapa gitu?
Karena Allah Subhanahu wa taala mau kamu belajar dari itu, bahwa bukan kepadanya cintamu seharusnya tertuju. Jadi cara buat kamu cinta sama Allah Subhanahu wa taala, yang nomor satu, fadhkuru ala Allah. Ingat-ingatin terus nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tuh baik yang emang kamu tahu itu nikmat, kamu berasa nikmat, atau yang seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya kekecewaan, tapi sejujurnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala buat mengembalikan kamu kepada jalur yang sebenarnya. Kita dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat dari Allah. Kenapa gitu? Biar kamu ingat enaknya sehat, biar kamu dosanya diampuni, biar kamu naik derajat. Sakit itu biar seperti itu. Dan biar kalau saya setiap kali sakit saya inget-ingetin, makasih ya Allah, saya udah dikasih diam-diam berpahala. Kamu tuh kalau kamu diem kan nggak berpahala, betul apa nggak? Kamu diem aja, saya mau diem aja nih, tapi saya kepengen ditulis lagi berzikir. Gimana ceritanya? Itu ya, saya lagi diem aja sambil ngeliatin pohon gitu, sambil ngelamun, tapi saya kepengen nih ditulisnya lagi baca Quran. Emang bisa gitu? Nggak bisa, kecuali saat kamu lagi sakit. Saat kamu lagi sakit tuh argo pahalanya jalan terus. Kamu nggak usah ngapa-ngapain, diem aja, itu kamu udah berpahala teman-teman. Pahalanya jalan terus aja gitu. Kenapa gitu? Karena kamu lagi dikasih sakit. Allah tuh kasih orang kalau lagi sakit tuh pahalanya jalan terus. Apalagi semakin kamu sabar, semakin sakit kamu lagi yang bilang, iya nggak apa-apa, makasih ya Allah. Sakit nggak apa sih, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Itu argonya melesatnya cepet banget. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tuh memenuhi pahalanya orang-orang yang sabar tanpa ada hitungan. Argonya tuh melesatnya kenceng banget. Semakin kamu sakit dan semakin kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sakit kamu, kemudian kamu bersabar, nggak ngeluh, nggak ngomong yang nggak bagus gitu ya, nggak yang kamu menghujat-hujat siapa misalnya kayak gitu, apalagi nyalah-nyalahin Allah. Itu sih jadi nggak berpahala, malah jadi berdosa. Tapi kamu semakin sabar, semakin paham, semakin ngerti gitu, semakin kamu merasa sakit tuh argonya tambah kenceng banget jalannya teman-teman, argo pahalamu di sisi Allah. Maka kalau kamu paham ini, jangankan saat sehat, saat sakit pun kamu semakin dekat, semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kamu semakin beruntung. Gitu. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingatlah nikmat dariku, maka kalian akan beruntung. Ustazah, gimana caranya cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, tadi inget-ingetin nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bikin kamu pasti jadi tambah cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gimana caranya biar saya semakin cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Hadiri kajian. Kamu sekarang pasti tambah cintanya sama Allah. Kenapa gitu? Karena kamu hadiri kajian. Hadiri kajian yang mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman, rasanya emang beda. Rasanya emang beda. Gitu ya. Cari orang-orang yang udah kenal sama Allah Subhanahu wa taala, yang udah gede cintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Cari orang-orang yang belajar bukan asal belajar gitu. Cari orang-orang yang bukan asal nyampein, akan tapi nyampein rasa. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, karena saya belajar dari orang-orang yang punya rasa, maka mudah-mudahan saya bisa mengalirkan rasa. Demikian pula dengan dirimu. Kalau kamu udah punya rasa cintanya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kamu nyampein sesuatu kepada anak-anak kamu, anak-anakmu akan merasa rasanya teman-teman.
akan merasa rasa. Jadi kalau kamu tanya sama saya gitu, Ustazah gimana caranya biar saya bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Kamu mesti duduk, kamu mesti ikut, kamu mesti bersama dengan orang yang sudah punya rasa yang sama. Gitu ya. Itu dengan kamu duduk bersama dengan mereka, tuh kamu kayak lagi di nih ya, kayak kamu lagi dikasih, misalnya gitu, ada orang-orang yang bisa ngomong kayak begini nih, buah-buahan tuh rasanya enak loh gitu. Ada orang-orang yang bisa ngomong kayak begitu. Tapi kalau kamu duduk dengan orang yang punya rasa, itu sama kayak kamu pergi ke tukang buah, kemudian tukang buahnya itu ngasih tahu, ini loh dukuh, cobain. Itu kamu bisa langsung ngerasain rasanya dukuh dengan kamu duduk bersama dengan orang yang sudah memiliki rasa tersebut, teman-teman sekalian.